92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, listrik telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu setiap konsumen tentunya berhak memperoleh layanan yang aman, andal, berkualitas dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelayanan kelistrikan. Hak-hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai mutu pelayanan, penanganan gangguan hingga mekanisme pengaduan apabila terjadi. Nah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, ini akan kami bahas tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Febi Ardianto STMCS, merupakan Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Kabarnya gimana nih? Oke, terima kasih apa sih waktunya untuk pendengar untuk bisa hadir di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, selanjutnya juga bersama kami ada Pak Dedi Permana, SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya gimana nih? Kabar baik-baik ini. Terima Cerah kasih. kayak pagi ini. Baik, terima Ya, kasih minggu untuk ini waktunya ya. Sudah bisa hadir langsung menyapa pendengar, tentunya dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung melalui line telepon 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79 279090. Pak Dedi juga Pak Febi dan pendengar, tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai kelistrikan gitu ya, menjadi kebutuhan dari setiap warga masyarakat. Ini kalau berbicara mengenai kelistrikan ini, kita boleh tanya dulu ke Pak Febi ya. Pak Febi, ini kalau teknik elektro ini menjadi salah satu bidang yang sangat penting pastinya di era digital dan juga industri, dan mungkin boleh disampaikan juga kalau kita berbicara tentang listrik itu sendiri ya, keberuntukannya ataupun juga peruntukannya khususnya untuk kita di masyarakat dan juga terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini, hak listrik nasional untuk konsumen. Ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, baik. Ini manggilnya apa Mbak ini? Mbak Esi. Mbak Esi ya. Ya. Nah, jadi Mbak Esi, kalau listrik itu sudah menjadi kebutuhan ya dalam kehidupan kita di masyarakat itu. Kalau terjadi masyarakat itu tidak ada listrik ya, semua aktivitas akan tidak bisa berjalan gitu kan. Jadi semua butuh listrik. Ya, jadi semua peralatan terutama alat rumah tangga gitu kan, itu pasti harus menggunakan listrik gitu. Jadi memang peralatan listrik ini sangat signifikan ya. Baik itu dari di pemerintahan, kemudian usaha-usaha strategis gitu kan, industri, kemudian rumah sakit, itu pasti harus menggunakan listrik untuk peralatan-peralatannya. Oke, Pak Febi, terima kasih penjelasannya ya. Kami sapa Pak Adrian, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adrian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya Pak Adrian. Pendengar, Pak M. Adrian Agustiansyah SHM HUM ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Adrian, ini kalau berbicara mengenai tentunya peran dari Ombudsman sendiri ya Pak ya dalam mengawasi pelayanan publik khususnya sektor kelistrikan ini seperti apa nih Pak Adrian? Ya, tentu saja karena listrik ini kan kebutuhan dasar nih.
Dan tentu saja kalau kita lihat, hampir seluruh layanan publik itu pasti memerlukan listrik. Kalau kita lihat misalnya bagaimana terjadi blackout, pemadaman massal kemarin, banyak sekali institusi-institusi layanan publik ternyata mengalami gangguan. Kita ambil contoh misalnya rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, pendidikan, belum lagi sarana-sarana vital lainnya. Nah, tentu saja yang jadi concern Ombudsman adalah selain kita melihat pasca terjadinya blackout itu, apakah hak-hak masyarakat terpenuhi, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menilai apakah terjadi misalnya peristiwa maladministrasi dalam proses pemadaman blackout itu. Harus kita pisahkan apakah blackout ini terjadi memang betul-betul karena keadaan darurat bencana mungkin yang disebabkan oleh alam dan lain-lain sebagainya, atau justru karena potensi maladministrasi akibat kurangnya pengawasan, akibat kurangnya mitigasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu juga kita lihat seperti itu. Hal ini penting bagi Ombudsman agar jangan sampai kejadian blackout ini berulang. Kalau kita lihat misalnya di 2024 yang lalu pernah terjadi blackout seperti itu. Nah, sekarang ternyata terjadi lagi seperti itu. Kita harus melihat bagaimana artinya kehandalan dari jaringan PLN itu sendiri untuk mengantisipasi hal ini. Itu Mbak. Ya, baik, dari apa yang sudah terjadi ya Pak Adrian, ini kalau dari masyarakat sendiri apa sih keluhan yang mereka sampaikan ke Ombudsman ya? Ya, kalau secara resmi sih di Ombudsman Sumsel memang tidak ada yang masuk. Tetapi ini kan jadi konsentrasi juga bagi Ombudsman RI. Dan Ombudsman RI juga nampaknya kemarin juga sudah melakukan langkah-langkah. Misalnya mereka juga meminta keterangan dari pihak teman-teman PLN. Lalu kemudian mereka juga mengambil data seberapa banyak sih dampak yang disebabkan terjadinya blackout. Tetapi bagi Ombudsman Sumsel sendiri sebenarnya bukan cuma masalah blackout ini saja. Karena laporan-laporan terkait ketidakstabilan jaringan PLN ini juga kerap menjadi laporan yang masuk di Ombudsman. Mungkin kalau kita ingat misalnya beberapa tahun yang lalu ada masyarakat di daerah Oku misalnya, itu ramai-ramai pakai truk, mereka mengangkut alat-alat listrik mereka yang rusak, mulai dari kipas angin, rice cooker, bahkan ada kulkas dan lain-lain sebagainya. Mereka menumpahkan barang-barang elektronik yang sudah rusak itu ke halaman PLN, itu sebagai bentuk respon mereka, protes mereka terkait keluhan mereka yang selama ini yang ternyata tidak didengarkan oleh pihak PLN. Seperti itu. Dan ini juga sempat jadi objek laporan kami. Dan ternyata memang setelah tim kami turun, yang jadi kendala misalnya kehandalan jaringan di Sumsel ini, hampir mungkin bisa dikatakan 80% lebih kabel-kabel yang jadi jaringan utilitas utama PLN untuk menghantarkan jaringan listrik ke rumah-rumah itu masih pakai kabel yang kalau istilah orang PLN itu bilang kabel telanjang seperti itu. Belum kabel yang safety yang terbungkus dan lain-lain sebagainya. Dan ini kalau andai kata misalnya mau dilakukan pembaharuan atau pergantian, biayanya juga cukup mahal. Dan kita paham bahwa kontur geografi di Sumsel ini itu banyak pohon, hutan-hutan dan lain-lain sebagainya, sehingga akibatnya hujan sedikit saja, angin sedikit saja yang menyebabkan bersentuhnya kabel-kabel PLN itu bisa menyebabkan matinya lampu. Nah, lalu kemudian temuan kami juga misalnya, ternyata safety untuk pemutus arus itu ini banyak yang masih manual, tidak digital.
Akhirnya nanti begitu misalnya terjadi padam listrik, PLN itu harus mengutus petugas menyisirin daerah bagian mana yang terjadi konslet tersebut. Jadi bisa dibayangkan Pak, kalau andai kata misalnya tempatnya di tengah hutan, di tengah hujan deras, wah itu pasti akan memakan waktu. Berbeda kalau misalnya jaringan itu sudah pakai digital semua, bahkan bisa dipantau melalui jaringan internet. Saya yakin hal-hal yang seperti itu bisa lebih cepat ditanggulangin seperti itu. Nah, demikian, Mbak. Baik, kita ke Pak Dedi ya. Pak Dedi, ini kalau berbicara mengenai hutan kita, institut khususnya ya, peran yang bisa dilakukan, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara sektor kelistrikan dengan upaya pelestarian lingkungan ini? Ya, terima kasih Mbak Esi dan pendengar. Kami dari Hutan Kita Institut ini memandang kalau peristiwa breakout tadi di Sumatera Selatan itu bukan sekedar gangguan teknis ya saat, tapi peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem ketenaga listrik itu perlu diperbaiki. Daya tahan terhadap misalnya perubahan iklim, cuaca ekstrim atau hal-hal yang teknis yang meningkat juga, apalagi kebutuhan listrik itu kebutuhan energi bagi masyarakat ya secara umum. Jadi bukan hanya konteks bahwa hal teknis, tapi juga merupakan peringatan sistem kelistrikan kita harus diperbaiki, desentralisasinya. Kedua itu perspektifnya bahwa ketahanan energi itu tidak hanya diukur dari kemampuan kita menghasilkan listrik ya. Kita kan melihat bahwa listrik itu sudah katanya kita sudah bisa memenuhi kalau nggak salah di 4.400 kilowatt itu, dan dia serapan puncaknya cuma 1.800. Kita sudah oversupply sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi, tapi bagaimana tetap beroperasi ketika ada hal-hal yang mengganggu secara ekstrim. Jadi sistemnya ini artinya perlu membangun sistem yang lebih resilient lah, lebih mampu untuk bertahan, termasuk bagaimana jaringan, bagaimana konteks bahwa tidak tergantung dengan sumber daya satu jalur distribusi semacam. Sumber daya kan masih besar kan dari batu bara gitu kan. Jadi itu sangat tergantung. Berarti harusnya ada alternatif yang sistem yang harus lebih dibangun ke depan. Momentum ini juga saya kira evaluasi ya pemerintah atau PLN, akademisi maupun dunia termasuk kita NGO juga perlu bahwa mentransformasi sistem energi yang lebih modern lah ya, lebih ramah lingkungan, lebih terdesentralisasi. Kalau bayangkan kalau polanya satu jalur terganggu se-Sumatera gelap, itu berarti kan ada hal sistem yang harus diperbaiki. Berarti harus ada demokrasi kelistrikan energi kita di Sumatera ini. Sebenarnya pemanfaatan masing-masing kayak potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan kan cukup besar tuh, sekitar 21 gigawatt macam. Di Sumatera Utara juga tinggi 12 juga, di Sumatera Barat juga. Berarti sentral-sentral yang energi terbarukan juga itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem yang ada. Mungkin energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro atau yang lain itu bisa dimunculkan menjadi bagian yang solusi ya. Hingga dari satu sistem yang mengalami gangguan itu tidak seluruh wilayah berdampak gitu. Ada hal yang bisa secara mandiri baik masyarakat maupun komponen lain bisa melakukan perbaikan. Selain itu juga tadi saya sepakat bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat secara penting itu berhak mengetahui ya penyebabnya apa, gangguannya apa, langkah perbaikannya bagaimana, itu harus tertransfer. Jadi sekarang ini kasus-kasus tertentu dalam listrik ini kadang-kadang kan masyarakat awam tidak tahu apa penyebabnya, apa kena rusak alatnya atau memang ada sistem yang harus diperbaiki. Nah, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting untuk dilakukan transparansi, meningkatkan kepercayaan publik ya terhadap penyelenggaraan pelayanan, termasuk bagaimana PLN sebagai kalau bicara itunya sebenarnya monopoli ya, sebenarnya negara itu memandatkan ke PLN untuk mengelola kelistrikan di Indonesia. Jadi pandangan terhadap PLN juga menjadi penting karena
dia yang bisa memberikan hal-hal, misalnya kalau perbaikan juga pintu masuk utamanya kan di PLN sendiri. Bagaimana sistemnya harus dibangun lebih tahan terhadap situasi sekarang ini kan, perubahan iklim maupun situasi-situasi yang memang akan banyak hal ekstrim yang akan dihadapi ke depan. Yang terakhir mungkin HKI tidak hadir dalam menyalahkan siapapun sebenarnya, tapi kita akan hadir juga mendorong perbaikan kebijakan energi itu lebih berkelanjutan, lebih tangguh, berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum, serta kelestarian lingkungan lah ya. Bagaimana supply misalnya bahan bakunya untuk listrik itu tidak dominan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya batu bara, tapi bisa dikombinasi dengan alternatif energi yang potensi cukup besar di Indonesia maupun di Sumatera. Mungkin itu, Pak. Baik, nah ini kita ke akademisi ya, ke Pak Feby. Pak Feby melihat kalau berbicara tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Dedi ya, kalau melihat potensi sumber daya alam yang ada di Palembang Sumatera Selatan khususnya ya, bagaimana sih harusnya gitu ya sistem energi yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah setempat seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi menanggapi hal itu ya, Oke, boleh lebih mendekat ke mikrofon, Pak Dedi gitu ya. kan. Jadi memang banyak potensi energi terbarukan yang ada di di Sumatera Selatan ini, Pak. Tetapi ya itu tadi, kita pasti kalau memang masih mengandalkan pemerintah, ya otomatis akan ada biaya kos yang besar untuk menangani masalah tersebut. Menurut hemat kami, karena memang benar Pak Dedi bilang bahwa Pak Ardian bahwa kita ini sudah surplus gitu. Jadi Sumatera ini sudah bisa di Sumatera Selatan baik ininya sudah surplus, Pak, untuk energi listrik itu sendiri. Jadi kita bisa transfer ke Jambi, ke Lampung gitu ya untuk energi listrik kita. Kembali lagi ke energi alternatif, ya sebaiknya dukungan pihak-pihak swasta yang ada di ini ya mendukung untuk potensi itu. Malahan ya kami dari akademisi itu melalui dosen kami itu Pak Insinyur Zulkifli MT itu kami membuat energi alternatif itu kan, baik itu menggunakan mikrohidro atau dikoppel dengan menggunakan surya panel gitu, atau kombinasi hybrid dari keduanya itu. Nah itu bisa menjadikan alternatif. Kemudian menanggapi dari Pak Ardian tadi, jadi ya kita juga tidak bisa tadi ya menyalahkan PLN gitu. Memang di Indonesia khususnya untuk energi listrik itu memang dimonopoli gitu oleh PLN gitu kan. Tetapi ya kita juga harus melihat kan pelaksanaan teknis di lapangan gitu. Jadi untuk membangkitkan suatu energi listrik itu bukan hal yang mudah gitu kan. Banyak komponen, kemudian proses-proses gitu yang harus dilalui. Katakanlah dari pembangkit. Nah, pembangkit juga harus disalurkan gitu kan melalui tenggangan ekstra tinggi gitu. Kemudian disalurkan lagi untuk ke tegangan menengah, ke tegangan rendah sampai ke konsumen gitu. Nah, jadi teknisnya memang tidak semudah yang di ini. Kalau di masyarakat kan hanya listrik padam, listrik mati lampu. Tetapi proses yang dialami dari teknis di lapangan itu lebih sulit gitu, Mak. Untuk ininya pembangkitan itu gitu kan. Jadi kalau memang ya memang PLN sekarang itu masih menggunakan sistem transmisi ya atau topologi jaringan radial dan mesh gitu kan. Tapi ada jalur-jalur tertentu yang memang itu hanya menggunakan jalur radial gitu. Tapi kalau dia memang pusat-pusat penduduk yang padat itu pasti ada interkoneksi menggunakan mesh. Jadi ada jalur alternatif untuk penyaluran gitu.
Tetapi ya ini informasi juga ke masyarakat ketika memang terjadi gangguan gitu kan, karena memang kita surplus ini. Sumatera Selatan surplus. Jadi kalau mati lampu itu bukan masalah listriknya gitu, pasti ada gangguan-gangguan teknis di lapangan gitu. Nah, masyarakat juga harus memahami gitu kan, ketika memang ya saya belajar lah gitu, diberi edukasi bahwa ketika listrik padam ya seyogyanya kalau listrik dari PLN itu kan batas ke kWh meter gitu. Untuk jaringan lokal di rumah instalasi itu tanggung jawab dari masyarakat gitu kan. Ya sebaiknya masyarakat juga menyadari atau bersikap ya, karena memang peralatan kita sendiri gitu kan, ketika listrik padam ya listrik kipas angin atau AC atau kulkas itu ya dimatikan kan. Jadi itu juga bisa membantu ketika PLN mau menaikkan daya atau menyambung peralatan ke jaringan tersebut. Tetapi kalau alat itu masih tetap menyala kan, otomatis ketika kita sambung ke interkoneksi yang lain itu akan trip lagi Pak, beban itu tidak bisa masuk gitu kan, tidak bisa tersambung karena memang beban yang ada masih terpasang, mungkin itu. Kemudian ya untuk fasilitas publik seperti rumah sakit, telekomunikasi ya dia harus memiliki backup cadangan gitu kan. Apalagi dikatakan Pak Dedi ya banyak solusi seperti penyimpanan menggunakan baterai sekarang kan. Jadi ada supply masing-masing dari ini untuk pencegahan peralatan yang rusak seperti itu. Baik, kita undang peserta pendengar yang ingin ikut bergabung ya, silakan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Narasumber yang kami hadirkan di pagi hari ini dari Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Ini ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM Hum yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya juga ada Bapak Dr. Feby Ardianto ST MCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang, dan juga ada Bapak Dedi Permana SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Jadi silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ke Pak Adrian kembali ya. Pak Adrian, kalau berbicara mengenai hak pelanggan, ketika terjadi pemadam listrik yang tidak sesuai dengan prosedur atau pelayanan yang tidak memenuhi standar, ini apa hak pelanggan yang harusnya diterima dan seperti apa teknis pelaporannya ke Ombudsman seperti itu, Pak? Iya, tentu untuk mengukur itu Mbak Si, kita juga mesti tahu SLO dari PLN itu bagaimana terkait pelayanan mereka seperti itu. Karena SLO ini kan termasuk salah satu janji PLN kepada pelanggan. Kalau kita lihat misalnya SLO itu misalnya memuat antara lain misalnya lama gangguan. Kemudian frekuensi gangguan itu boleh berapa kali sih misalnya dalam 1 tahun. Lalu kemudian kecepatan penyambungannya bagaimana. Lalu kemudian kecepatan penyelesaian keluhan. Jadi kalau orang melapor itu keluhannya itu berapa lama sih harus direspon. Lalu kemudian keandalan pasokan. Nah, jika standar mutu tidak terpenuhi, PLN wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan. Jadi sebenarnya itu sudah diatur seperti itu. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang, apakah kompensasi yang ditentukan oleh PLN itu memadai? Kalau kita ambil contoh misalnya ternyata kompensasi itu mungkin hanya diberikan sekitar 20-30% biaya beban. Berapa sih biaya beban itu? Dibandingkan dengan kerusakan, kerugian dari masyarakat misalnya
UMKM, tiba-tiba misalnya bahan baku yang sudah di stok banyak-banyak karena blackout tiba-tiba mati sampai misalnya berhari-hari, ya bahan baku tersebut rusak. Bagaimana posisi mereka? Nah, ini tentu saja memang masih jadi konsentrasi kita semua. Artinya dalam SLU PLN itu juga mesti ada beberapa hal yang harus kita perbaikin dan kita sesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sama yang seperti kami cerita tadi, misalnya masyarakat sampai akhirnya protes, bawa barang-barang rusak mereka, seperti itu. Artinya ada yang mesti PLN lakukan. Betul kata Pak Febri tadi, mungkin perlu ada edukasi ke masyarakat. Oh, kalau tiba-tiba misalnya listrik mati, apa yang mesti dilakukan masyarakat? Mungkin memutus terlebih dahulu aliran-aliran listrik. Sehingga kalau nanti misalnya tiba-tiba listrik hidup lagi, ada kejutan tegangan yang masuk tinggi, sehingga alat-alat mereka aman. Nah, yang ini mungkin yang masyarakat juga tidak merasakan edukasi seperti itu. Nah, jadi memang masih banyak faktor yang perlu dilakukan PLN. Tentu saja salah satunya juga transparansi PLN juga mesti seperti itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya ini blackout terjadi karena force majeure atau yang seperti saya bilang tadi karena maladministrasi, justru karena kurangnya mitigasi terkait entah itu proses pengawasan dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang menarik Mbak Esi, misalnya pernah terjadi pemadaman listrik di daerah Bangka. Mungkin kita ingat itu sekitar tahun pas zaman COVID itu seperti itu. Nah, yang menarik ternyata begitu kami terjun ke lapangan, salah satu penyebab terjadinya blackout di daerah Bangka itu karena ada robohnya tiang mungkin yang tegangan tinggi PLN, sutetnya, transmisinya. Yang jadi pertanyaan kita pada waktu itu, kok kenapa tiang itu bisa roboh? Padahal pihak PLN ngomong pada waktu itu ini terjadi karena angin deras, angin kencang. Kalau kita lihat misalnya terjadi angin deras, angin kencang, itu ada beberapa rumah di situ yang bahkan atapnya aja nggak kerangkat gitu. Gimana mungkin misalnya angin yang kencang deras itu kok tiba-tiba bisa merobohkan tiang-tiang seperti itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan kami. Karena dalam banyak kasus yang kita dengar di pemberitaan-pemberitaan di berita juga, ternyata ada juga kontraktor-kontraktor yang nakal dalam pembangunan tiang-tiang tersebut. Membangun misalnya dengan bukan standar bahan yang ada, atau bahkan yang pada waktu kami terima juga, PLN itu ternyata ada petugas rutin yang keliling ngecek terkait keamanan tiang-tiang tersebut. Kalau misalnya ada potensi bahwa tiang di tengah hutan itu mulai dipretelin oleh para pencuri-pencuri besi dan lain sebagainya, nah ini bisa cepat diketahuin. Tetapi kalau misalnya satu tiang bisa roboh, artinya ada kemungkinan proses pengawasan itu tidak jalan. Mungkin yang semestinya diperiksa setiap minggu, petugas tidak datang mungkin udah 2 minggu, bahkan mungkin udah 1 bulan, sehingga terjadi peristiwa tersebut. Jadi memang hal-hal yang seperti itu Mbak Esi memang masih perlu diperkuat oleh teman-teman PLN. Oke, kalau untuk teknis pelaporan sendiri untuk ke Ombudsman seperti apa nih harusnya Pak? Iya, kalau teknis pelaporan di Ombudsman tentu kita memang mendorong agar masyarakat itu melakukan komplain dulu ke PLN. Kalau andai kata komplain yang diberikan pada PLN itu tidak ditindaklanjutin oleh PLN, nah masyarakat baru boleh melapor ke Ombudsman. Karena memang mekanisme Ombudsman memang seperti itu. Kita memberikan kesempatan pertama untuk menyelesaikan layanan publik itu pada instansi tersebut. Tapi kalau kita melihat misalnya bagaimana perbaikan yang sudah dilakukan PLN dalam hal pengaduan pelanggan, saya yakin kalau orang nelpon sekarang pasti akan dijawab. Pasti akan ada respon awal. Kalau kita bayangkan misalnya beberapa 10 tahun yang lalu lah, rumah kita mati listrik, kita nelpon call center PLN,
Apalagi kalau masih zaman telepon yang manual yang diputer-puter. Wah itu bisa bunyi tutnya panjang sekali nggak diangkat-angkat seperti itu. Nah kalau sekarang misalnya kami pernah dibawa ke bagian pengelola pengaduan PLN itu di daerah Demang pada waktu itu ada satu ruangan yang isinya hampir 70 anak-anak muda. Jadi mereka online 24 jam, 3 shift, itu menjawab seluruh keluhan masyarakat. Dan di situ kami juga diperlihatkan layar besar. Jadi begitu misalnya ada masyarakat telepon, ada kerusakan listrik di daerah Sekip, mereka akan melihat petugas mana yang terdekat. Dan petugas yang terdekat itu nanti bisa dipantau, jadi seperti orang mesen mobil Gojek, Mbak, bisa dilihat nanti berapa lama sih mobil itu akan tiba di sana, seperti itu. Makanya memang kalau sekarang, apalagi di tengah-tengah kota, kalau kita nelpon layanan pengaduan PLN, ya insya Allah bisa lebih cepat teratasin, seperti itu. Oke, baik Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi, nanti kita akan lanjut kembali dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema Hak Listrik Nasional untuk Konsumen. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami nantikan peran sertanya, nanti boleh bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 082179279090. Kita jeda sebentar ya, Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi. Pastinya pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi Pro 1. Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut. Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, kami bersama dengan narasumber kami ada Bapak M. Adrian Agustiansyah, SHM Hum, ini merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Berikutnya juga ada Pak Dr. Feby Ardianto STMCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang, dan selanjutnya juga ada Pak Dedi Permana SSI MP, Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI. Tema yang kami hadirkan, hak listrik nasional untuk konsumen. Anda yang ingin bergabung bisa juga menyaksikan dialog ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Pak Adrian, Pak Feby, juga Pak Dedi, kita sudah menerima atensi dari pendengar. Ini langsung saja ya kami sapa. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi. Silakan, sudah tersambung via telepon. Oke, kita berikan kesempatan kembali ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Isi Armisi. Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya? Iya betul. Silakan pertanyaannya Pak Zakaria. Ya, selamat pagi untuk Bapak narasumber. Saya mau nanya ini Pak, yang pendapat umum ini, kalau PLN ini dari orang dari PLN nggak ikut ya dialognya? Nggak ada. Iya, ini sayang sekali dialognya suara. Jadi saya mau tanya mungkin dari orang-orang teknis ya, Pak Feby atau Pak Dedi, mau tanya ini pendapat umum yang beredar seperti ini, kalau listrik itu mati mendadak, kemudian langsung hidup lagi dari PLN, itu cepat bisa menyebabkan alat-alat elektronik itu cepat rusak. Jadi sampai mereka menganggap ini kalau rusak ya orang-orang teknis yang banyak orderan katanya gitu. Jadi bagaimana sebenarnya itu, apakah itu berlaku? Maksud kita kalau memang PLN itu matiin listrik, ya dikasih waktu dulu kita sebagai masyarakat. Mau dimatiin, mau diapain, mungkin 10 menit, 15 menit, baru dihidupin lagi. Jadi langsung mati, hidup lagi itu katanya bisa menyebabkan cepat rusak alat-alat elektronik. Mohon penjelasannya yang berpentingan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Zakaria, waalaikumsalam. Sebelum ditutup, Pak Zakaria, kalau misalnya informasi tentang pemadaman arus listrik selama ini Pak Zakaria mendapatkan dari mana nih? Atau udah kejadian aja gitu, udah mati duluan? Pernah nggak dapat? Pernah dapat informasi sebelumnya atau gimana? Dari radio biasanya. Dari radio. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya kita coba ke Pak Feby ya. Pak Feby,
kalau dilihat gitu ya, apa yang disampaikan Pak Zakaria tadi, mungkin sebagian masyarakat juga begitu gitu ya. Untuk alat-alat listrik ini seperti apa sih harusnya pada saat pemadaman arus listrik yang tiba-tiba gitu ya, tanpa mungkin mendapatkan informasi sebelumnya, harusnya seperti apa nih untuk alat-alat elektronik di rumah kita? Oke, untuk Pak Zakaria ya. Sebenarnya kalau memang terjadi pemadaman itu ya kita sebagai pemilik barang lah gitu ya, karena memang di instalasi rumah itu kita yang punya tanggung jawab. Sebaiknya memang seperti alat elektronik dimatikan, Pak. Jadi dicabut dari stok kontak kan kalau sudah ini. Karena memang mati gitu ya. Iya, kita kan sudah tahu mati nih, padam gitu. Nah, langsung dicabut kulkas, TV, AC gitu kan. Jadi jangan dibiarkan gitu ya. Jangan dibiarkan dia masih posisi on ketika menyala gitu kan. Kemudian untuk informasi itu sebenarnya seperti kata Pak Dian, PLN juga sudah mengeluarkan PLN Mobile gitu kan. Jadi memang itu digunakan untuk masyarakat melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah masing-masing gitu kan. Jadi batas dari kWh meter mereka. Semua gangguan-gangguan terkait itu ya bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi itu. Kemudian juga di PLN Mobile itu ada juga jika masyarakat ingin menambah daya gitu kan, ada juga langsung. Dan tadi semua mobil-mobil mobile memang di mana jarak terdekat dari gangguan pasti ada petugas akan datang dari sisi pelayanan yang sudah disediakan, karena memang sudah menggunakan internet gitu Pak ya, internet opting gitu untuk semua ini. Kemudian juga ya di mobile ini juga ya bisa sudah mobile listrik gitu kan Pak ya, sudah ada di situ. Jadi tinggal ya saya rasa semua masyarakat pasti adalah yang handphone smartphone yang berbasis Android dan bisa akses gitu ya, diakses atau diinstal di komputer masing-masing. Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Pak Jo. Dengan Mbak Dinda di Pak Jo. Silakan Mbak Dinda, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik Bapak, saya ingin bertanya Pak, kan di daerah saya tuh sering banget yang namanya mati lampu. Jadi tuh kadang saya tuh suka pusing sendiri mau mengadukan ke siapa ya Pak ya. Apakah saya tuh sebagai masyarakat tuh punya andil untuk melakukan protes atau enggak ya Pak? Tapi kalaupun saya bakalan melakukan pengaduan ya terkait hal tersebut, kira-kira tuh saya bisa melakukan pengaduan di mana juga tuh Pak? Oke. Baik, itu saja Mbak Dinda? Iya, itu saja. Terima kasih Mbak Dinda. Selamat pagi. Iya, baik, itu tadi ada Mbak Dinda yang di Pak Jo untuk melakukan pengajuannya mungkin ke Pak Adrian ya. Pak Adrian tadi sebenarnya udah disinggung, tapi mungkin baru bergabung nih, boleh disampaikan kembali Pak Adrian. Seperti apa nih? Tentu saja tadi sudah kita beritahukan bahwa sebelum melapor ke Ombudsman, tentu masyarakat juga harus mengakses dulu laporan ke PLN. Jadi silakan dulu laporkan ke PLN, kan ada call centernya. Nanti dilihat apakah pemadaman berulang itu ada perbaikan. Karena memang ada beberapa pelapor itu ternyata sudah melaporkan ke pihak PLN. Ada perbaikan itu ternyata hanya menyelesaikan gangguan hanya pada saat itu saja. Jadi bukan penyelesaian yang komprehensif seperti itu. Sehingga proses pemadaman itu tetap terjadi. Saya ambil contoh misalnya ada sebuah daerah misalnya yang ternyata kita tahu tuh kalau di daerah pelanggan itu kan ada nama trafo tuh. Trafo itu memang mestinya ada hitungan kapasitasnya. Dia bisa menampung berapa pelanggan seperti itu. Tetapi kadang-kadang di beberapa lokasi itu dipaksakan sampai penuh, sehingga over capacity lah trafo tersebut.
Nah, sehingga ini menyebabkan juga banyak permasalahan. Yang misalnya tegangannya jadi rendah lah, yang tidak stabil lah, seperti itu. Nah, ini kalau memang misalnya masih berulang, bisa dilaporkan nanti ke Ombudsman juga dengan nomor WA 0811 9703 737. Jadi nanti ya, tapi seperti itu tadi Mbak Esi, masyarakat mesti mengakses dulu nih PLN, kita lihat dulu nih bagaimana sih langkah PLN, seperti itu. Kalau ternyata memang tidak ada, nanti boleh melaporkan ke Ombudsman, nanti Ombudsman bisa melakukan klarifikasi dengan PLN agar bisa menyelesaikan permasalahan ini lebih komprehensif, seperti itu. Oke, baik, jadi seperti itu ya untuk Mbak Dinda, dan juga mungkin pendengar lainnya juga ingin menyampaikan hal serupa ya, Pak Adrian ya. Untuk Anda pendengar lainnya masih ada kesempatan, jadi silakan bisa melalui line telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa bergabung ya via WA di 0821 7927 9090, dan juga pertanyaan bisa Anda sampaikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kita ke WA yang juga sudah dikirimkan pendengar ya, dari Pak Heru di Indralaya ya. Pak, sebenarnya bagaimana kita harus mendapatkan hak kita akan listrik yang sering mati ini, sering padam maksudnya ya. Boleh nggak kita protes? Boleh Pak Adrian? Ya, boleh tentu saja. Jadi misalnya nih, kita pernah mendapatkan laporan dari seorang pengusaha dia buka peternakan ayam. Itu, dan memang kebetulan lokasinya ya, karena kalau peternakan ayam kan pasti agak jauh dari tempat pemukiman, jadi agak ke dalam lah, seperti itu. Nah, ternyata setelah dia mendirikan usaha peternakan ayam, itu mati listriknya itu dalam 1 bulan itu bisa puluhan kali. Dan kalau matinya itu cuma sebentar-sebentar sih enak, matinya itu kadang berjam-jam. Dan kita paham kalau namanya peternakan ayam kan dia nggak bisa tuh pakai pembangkit sendiri, misalnya trafo sendiri, dan itu trafo itu yang mesti pakai solar yang non subsidi, sehingga akhirnya biaya mereka itu membengkak sekali. Mereka sudah berulang kali melakukan komplain misalnya ke PLN, terakhir akhirnya melakukan komplain ke Ombudsman, kita tindak lanjutin. Dan ternyata memang setelah kita cek juga ke lapangan, jaringan mereka itu memang melewatin pepohonan-pepohonan, hutan-hutan juga yang memang cukup banyak. Nah, yang seperti kami bilang tadi bahwa kendala di Sumsel itu rata-rata ya kabel itu dalam tanda kutip lah pakai kabel telanjang, seperti itu. Jadi kalau hujan angin sedikit aja dia bersentuhan, listriknya pasti mati. Lalu kemudian ternyata kita lihat juga tiang-tiang listrik yang dipakai di sana itu masih tiang-tiang yang lama, yang tingginya itu tidak seperti yang tinggi sekarang. Kalau sekarang kan mungkin di angka 6 meter, 7 meter, seperti itu. Nah, yang tiang listrik lama tuh ada yang cuma 5 meteran. Sehingga memang walaupun misalnya baru 1 bulan dilakukan pemeliharaan penebangan pohon di bawah-bawah itu menyebabkan pohon itu cepat tinggi sekali. Nah, ini juga kemarin akhirnya jadi bahan evaluasi kami. Pertama, paling tidak PLN itu segera melakukan program untuk mengganti tiang-tiang listrik dengan yang tinggi lebih standar. Lalu kemudian proses pemeliharaan jaringan, tumbuhan yang tumbuh di bawah jaringan, itu juga memang mesti dilakukan rutin. Nah, yang jadi konsentrasi kita juga kemarin, Mbak Esi, kita temukan ternyata memang proses penebasan tumbuhan, pohon-pohon itu masih menggunakan tenaga manual. Jadi bisa dibayangkan menyelesaikan pembersihan sekian kilometer itu butuh effort yang besar, tenaga manusia yang banyak, biaya yang besar, dan waktu yang lama. Kita kemarin juga menyarankan pihak PLN coba buat terobosan teknologi. Mungkin ada mobil
yang dengan alat yang yang sudah dimodifikasi, sehingga proses pembersihan pohon-pohon kecil atau apapun juga di bawah jaringan PLN itu bisa berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau pertanyaan apakah masyarakat bisa komplain, ya sangat bisa sekali, karena ini kan berkaitan juga dengan SLO. SLO PLN itu misalnya 1 bulan cuma boleh berapa kali padam. Kalau padam itu berapa lama sih waktunya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan masyarakat ini sebenarnya menagih janji yang sudah dibuat oleh PLN, seperti itu Mbak. Baik, wah ini nggak terasa ngomongin soal hak kelistrikan kita nih, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin ada hal-hal penting lain yang ingin diinformasikan untuk pendengar ya, dari Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, mungkin ada rekomendasi dari Hutan Kita Institute sendiri untuk pemerintah dan juga penyedia layanan listrik agar hak konsumen dan juga aspek lingkungan dapat berjalan beriringan, seperti apa nih Pak? Sebenarnya Haki juga dan kita semua mengajak untuk menjadikan peristiwa-peristiwa yang termasuk kemarin itu blackout itu bukan sekedar catatan kegagalan, tapi perubahan seharusnya, karena itu otomatis sistem yang harus sudah ujian sistem lah ya, karena sistem yang selama ini dipakai itu ternyata masih rentan terhadap perubahan-perubahan kondisi, terutama sekarang ini perubahan iklim teknis ya, tentang bagaimana alam, dan juga ada perubahan-perubahan yang lain, termasuk infrastrukturnya masih belum banyak yang bisa masih banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi PLN melalui pemerintah juga harus mengevaluasi bahwa mereka seharusnya memang sentralisasi itu perlu dirubah dengan desentralisasi, misalnya dengan membuat sistem yang lebih handal dan lebih tahan terhadap situasi itu. Dan memang ke depan sistem yang listrik yang lebih kuat itu adaptasi perubahan iklim, lebih transparan dan pelayanan terhadap lebih cepat ya. Lebih cepat dikonteksi bahwa masyarakat itu kadang-kadang tidak memahami secara clear tentang apa yang terjadi. Perlu juga langkah-langkah oleh pihak PLN maupun pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih intens, dan bagaimana proses-proses tadi bahwa tetap bisa dilakukan, mengembangkan, dan terakhir itu bagaimana mengembangkan alternatif energi terbarukan sebagai bagian dari ketahanan energi nasional ya. Bukan hanya sekarang ini 86% itu masih menggunakan batu bara sebagai energi listrik. Sekarang baru EBT-nya itu baru 8% seluruhnya. Tapi memang harus ditingkatkan kembali bahwa energi-energi yang digunakan sekarang ini harus lebih ke ramah lingkungan, dan konteksnya bahwa ketergantungan dengan energi kotor dengan energi yang tidak berbaru harus dikurangi, dan situasi bahwa situasi itu juga menjadi bagian penting untuk diperbaiki ke depan. Jadi terakhir, sistem yang kemarin itu kan yang rusak itu kan satu di Riau misalnya, tapi bisa Aceh sampai Lampung terpengaruh. Berarti interkoneksi yang sentralisasi itu akan rentan terhadap proses-proses pengaruh di pelayanan di tingkat masyarakatnya. Seharusnya dibangun lebih sistem yang lebih istilahnya desentralisasi lah, bukan hanya dipusatkan, tapi memang di wilayah-wilayah tertentu dibuat sistem yang memang bisa secara otomatis, bisa satu yang rusak tidak pengaruh ke wilayah-wilayah yang lain misalnya. Itu yang secara teknis mungkin itu bisa dilakukan sebenarnya, tapi memang apakah itu sudah mulai? Nah, segera harus dimulai, karena itu bagian yang harus dilakukan oleh kita sebagai kehidupan sekarang ini kan perubahan-perubahan iklim, termasuk ke situasi wilayah, situasi alam juga akan berubah. Seharusnya adaptasi terhadap hal-hal tertentu harus dilakukan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ke Pak Feby. Oke, baiklah. Sebagai penutup ya, ini memang sebagai akademisi ya, kami sebagai penyambung gitu ya, penyambung lidah dari pemerintah, baik itu swasta ataupun pihak-pihak lain untuk ke masyarakat. Jadi memang diperlukan edukasi kan. Beberapa kegiatan sudah kami laksanakan untuk mengedukasi masyarakat, baik terkait dengan penggunaan alat listrik, bahaya listrik gitu. Kemudian penggunaan sistem informasi untuk kendala-kendala listrik itu sudah dilaksanakan. Tapi itu tadi ya, memang kalau memang mau dipercepat ya memang
kita akan banyak biaya gitu ya dari pemerintah untuk pusatkan ke ini, karena memang letak geografis kita juga berjauhan Pak, dari Aceh ke Lampung itu berapa kali Jakarta gitu, berapa kali Pulau Jawa gitu kan. Baik. Itu. Jadi memang ada anggaran khusus yang harus disediakan pemerintah pusat gitu ya, yang jelas mungkin kalau daerah akan menanggung itu. Gitu Baik. saja Pak. Pak Adrian, silakan ada pesan-pesannya buat pendengar. Ya, ini closing statement aja Mbak Isi ya. Bagi kami Ombudsman, keandalan listrik bukan hanya ukuran keberhasilan teknologi, tetapi juga ukuran kualitas pelayanan publik. Ketika listrik padam, negara harus tetap hadir melalui pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Jadi seperti itu Mbak Isi. Baik. Pak Adrian, Pak Feby, Pak Dedi, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang ya. Pagi ini sehat selalu, sukses selalu dengan aktivitasnya. Semoga tentunya perbincangan ini dapat menambah pemahaman bagi kita, setiap konsumen tentunya untuk memiliki hak memperoleh layanan listrik yang aman, andal, berkualitas dan juga transparan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM Hum, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Dr. Feby Ardianto ST MCS, Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga ada Bapak Dedi Permana SSI MP, merupakan Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute atau HAKI, untuk Dialog Palembang menyapa di hari ini ya, hari Jumat di tanggal tentunya 24 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan program Halo RRI. Palembang Menyapa.